Bayangkan, sebuah kota, bukan kota biasa, tapi kota yang sudah terbakar selama lebih dari 60 tahun. Asap mengepul dari retakan-retakan di aspal, udara dipenuhi bau belerang, dan sebagian besar bangunan sudah rata dengan tanah. Inilah Centralia, Pennsylvania, sebuah kota hantu. Tapi, di tengah kehancuran ini, ada satu detail yang begitu aneh, begitu absurd, yang membuatnya jadi misteri modern. Centralia masih menerima tagihan listrik, tagihan air, dan tagihan utilitas lainnya. Bagaimana bisa sebuah kota yang secara resmi sudah tidak ada, yang hancur oleh api abadi, tetap terikat pada birokrasi dunia modern? Kisah tragis Centralia bermula pada Mei tahun 1962. Dulu, kota ini adalah pusat pertambangan batu bara yang makmur. Suatu hari, Dewan Kota memutuskan untuk membersihkan tempat pembuangan sampah ilegal di dekat pemakaman. Mereka menyewa kontraktor untuk membakar sampah tersebut. Sebuah praktik yang umum pada masa itu. Namun, tanpa disadari, lokasi pembuangan sampah itu berada persis di sebelah pintu masuk terowongan tambang batu bara yang sudah ditinggalkan. Api yang seharusnya bisa dikendalikan malah menjalar ke dalam muret-muret tambang yang kaya akan batu bara di bawah tanah Centralia. Sebuah kesalahan kecil yang akan menghancurkan segalanya. Pada awalnya, tidak ada yang panik. Kebakaran tambang batu bara bukanlah hal yang asing bagi komunitas penambang. Mereka pikir ini bisa diatasi seperti biasanya, tapi api di Centralia berbeda. Lapisan batu bara di bawah kota ini sangat tebal, luas, dan saling terhubung, menciptakan bahan bakar yang hampir tak terbatas. Selama bertahun-tahun, upaya pemadaman yang dilakukan selalu gagal. Seringkali karena metode yang salah atau dana yang tidak cukup. Pemerintah saat itu belum sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan monster geologi yang pada akhirnya menuntut pengorbanan seluruh kota. Waktu berjalan, api terus membara tanpa henti di bawah tanah. Baru pada tahun 1970-an, penduduk mulai merasakan dampak yang mengerikan. Karbon monoksida dan gas beracun lainnya mulai merembes ke rumah-rumah melalui lantai dasar. Orang-orang mulai sakit kepala, pusing, dan merasa tidak sehat tanpa sebab yang jelas. Suhu permukaan tanah naik secara drastis. Di beberapa tempat, tanah menjadi begitu panas, sehingga salju langsung mencair di musim dingin. Pohon-pohon mulai mati, akarnya terpanggang dari bawah. Aspal jalanan mulai retak dan mengeluarkan uap panas berbau belerang. Kota ini perlahan-lahan dimasak dari dalam. Puncaknya terjadi pada tahun 1981 dalam sebuah insiden yang mengguncang seluruh Amerika. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Todd Domboski sedang bermain di halaman belakang rumahnya ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dia jatuh ke dalam lubang sedalam lebih dari 40 meter yang penuh dengan asap panas mematikan. Untungnya, sepupunya berhasil menariknya keluar tepat pada waktunya. Todd selamat, tetapi insiden itu menjadi bukti nyata yang tidak bisa diabaikan lagi. Permukaan tanah Centralia tidak lagi aman. Api telah mencapai jantung kota. Setelah insiden Todd Domboski, pemerintah federal akhirnya turun tangan. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat mengalokasikan lebih dari 42 juta dolar untuk merelokasi penduduk Centralia. Sebagian besar dari ribuan penduduk menerima tawaran ganti rugi dan meninggalkan rumah yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi. Mereka terpaksa meninggalkan kenangan, tetangga, dan seluruh hidup mereka. Jalanan utama ditutup, kode pos kota dibatalkan, dan bangunan-bangunan kosong mulai dibongkar satu persatu untuk mencegah orang kembali. Secara de facto, Centralia telah menjadi kota hantu, sebuah monumen tragis di mana alam dan bencana industri bertemu dalam kehancuran total. Namun, disinilah keanehan dan misteri birokrasi itu muncul. Meskipun pemerintah telah mengambil alih sebagian besar properti menggunakan hak domain terkemuka, ada segelintir penduduk yang menolak untuk pergi. Mereka mencintai rumah mereka dan tidak percaya bahwa bahayanya separah yang digambarkan. Mereka berjuang di pengadilan selama puluhan tahun, menolak untuk menyerah pada api di bawah atau tekanan dari pemerintah di atas. Mereka adalah para pemberontak terakhir Centralia. Setelah pertempuran hukum yang sangat panjang, pada tahun 2013, sebuah kesepakatan akhirnya tercapai. 9 penduduk terakhir yang tersisa diizinkan untuk tinggal di Centralia hingga akhir hayat mereka. Rumah mereka tidak akan disita, dan mereka bisa hidup damai
di kota yang hampir mati itu. Karena mereka masih mendiami properti legal di alamat fisik yang terdaftar, sistem birokrasi modern harus tetap berjalan. Roda administrasi tidak berhenti berputar hanya karena kota di sekitarnya telah menjadi neraka. Inilah jawaban dari misteri di awal video. Inilah alasan mengapa kota hantu ini masih menerima tagihan listrik, tagihan air, dan tagihan utilitas lainnya. Perusahaan penyedia jasa seperti PPL Electric Utilities atau perusahaan air lokal secara hukum terikat kewajiban untuk terus melayani alamat-alamat tersebut. Selama ada pelanggan yang sah tinggal di sana, layanan harus tetap disediakan. Bayangkan, seorang petugas pos masih harus berkendara melewati jalanan yang retak dan berasap untuk mengantarkan surat, termasuk tagihan-tagihan itu. Tagihan yang datang mungkin untuk konsumsi yang sangat kecil, hanya untuk beberapa bola lampu, pemanas air, atau televisi, tetapi infrastruktur legal dan kewajiban layanan tetap berlaku. Bahkan untuk rumah-rumah kosong yang belum dibongkar, alamat posnya terkadang masih terdaftar di sistem utilitas, sehingga tagihan dasar atau pemberitahuan layanan seringkali tetap dikirimkan sebagai formalitas birokrasi. Ini adalah cerminan betapa kaku dan tak terpisahkan sistem modern dari eksistensi fisik. Bahkan ketika eksistensi itu berada di atas neraka yang terus membara. Hari ini, Centralia lebih dikenal sebagai inspirasi dari kota Silent Hill dalam video game dan film. Jalanan utamanya yang dulu ramai, kini menjadi kanvas grafiti raksasa yang dikenal sebagai Graffiti Highway. Meskipun jalan itu pun akhirnya ditimbun tanah pada tahun ke-2020, Centralia adalah monumen yang suram. Bukan hanya tentang kehancuran lingkungan dan bahaya industri, tetapi juga tentang ketidakmampuan birokrasi untuk sepenuhnya mencabut akar kehidupan yang pernah ada. Sebuah kota yang hidup dalam tagihan, meskipun jiwanya telah lama hilang ditelan api. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan misteri-misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.